Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pertemuan kita. Ibagas gurani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Hatamu dorigapan bani nahehu, anjaha panondang bani dalanku. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, Bapa nami na inaguri atas, puji-pujian apa terima kasih do sembah konon nami hubamu. Hal ini holong apa idop uhurmu, boyhan nami mangadongkon pe Bapa sadarion. Saya romaham marhasa daun pakon hanami. Ay hatamu do rigapan bani gulu nami. Saya parsapkon hama hanami marsada-sada. Ase ihaguluh kon hanami tongtong haluahon nahun bamu. Amen. Dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan pada Bapa pada sore hari ini kami dapat berkumpul walaupun kami memakai aplikasi Zoom ini Bapa, kami dapat supaya kita bisa melihat keadaan keluarga kami, kawan-kawan kami dalam satu ibadah ini Bapa. Ya Bapa, kami melakukan ibadah ini, kiranya Engkau urapi ibadah kami ini dari awal, pertengahan, ke akhir, dan kiranya Engkau tutup hati dan pikiran kawan-kawan kami ini Bapa, Bapak Orang Tua yang belum dapat hadir pada hari ini, kiranya Engkau bantu mereka ya Bapa, agar bisa melayani lagi seperti biasanya. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk keluarga kami, Opung Mester, Girsang, Bapak Tua Kimer, dan Panggilan Rider ya Bapak. Mereka sedang sakit ya Bapak, dari Bapak GP Sang Tua. Kiranya Kau berkati mereka Bapak, berikan mereka kesembuhan, berkati obat yang dimakan mereka, agar menjadi kesembuhan bagi mereka, dan bisa berakhir beraktivitas, dan bisa juga untuk melayani di umatnya Bapak. Kami juga berdoa untuk rencana Minggu Bapak tanggal 8 November Bapak. Kau tahu ya Bapak,
Ini pun mungkin kami lakukan mungkin dalam online juga ya Bapak. Kiranya Engkau urapi kami pengurus ya Bapak, bantu kami juga jemaat GKP Sang Tua untuk sesi Bapaknya. Kiranya Engkau bisa mendukung kami, membantu kami untuk melakukan Minggu Bapak ini Bapak dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga meminta kepadamu untuk virus COVID-19 ini Bapak. Kiranya Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari virus ini Bapak. Dan kami meminta kepadamu, tolong bantu kami untuk bisa menghilangkan virus ini Bapak, agar kami bisa lagi berkumpul, melayani, dan memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Dan semua anak-anak bisa lagi kembali sekolah, dan semua bisa lagi berjabat tangan ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai lagi ibadah kami ini. Kiranya Kau urapi, lindungi, ajari, berkati juga pendeta kami Bapak, berikan dia juga kesehatan, berkati juga pelayanan dia, agar dia mampu melayani kami semua dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Idilo Tuhan ay batata agano kuriani ase manjalo haluahon nabinoban ni Kristus tangihon marinori mageleng at mabingol ulang manos al holidoki may uyong imanorang Tupahan ulih do kanupan nasirsir mananihoni ay sekongga masidalian mambalos si Tuhan tayo Tangihon marilori-lori mageleng at maringgol ulang manos al holidoki bay ujung imanorang Martonggo Maita. Terima kasih Tuhan. Di patupuham hanami seksi Bapa GKP Sang Tua, marhiti ibadah daring, ibagas panorangon. Persaya hadu hanami, agipi marhiti mediaon, ihapkon hanami do tongtong nasaor hanami pakon ham, agi hanami sama hanami ibagas ibadahon. Ase marpasu-pasu maham Tuhan badi ibadah nami on, sonagi hatamu nasiol jalon nami. Ibagas Kristus Yesus. Amin. Biar kita genupan hata nini bata nagabe ambilan atau bahan piabata tersurat bani Maliaki 3 ayat 13 sampai ayat 18. Di mana temanya adalah perbedaan orang benar dan orang fasik. Dan tujuannya agar kaum bapa mau hidup benar di hadapan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Baik, saya akan bacakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan,
Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Dalam Maleakhi 3 kita menemukan orang Israel kecewa tentang Tuhan. Jadi mereka memiliki pikiran bahwa Tuhan itu telah menipu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mereka mengeluh tentang Tuhan. Jadi mereka mengharapkan hidup itu mudah. Hidup itu berbuah. Hidup itu indah. Hidup itu tanpa masalah. Tanpa musuh. Karena Tuhan ada di pihak mereka. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka dengan getir mengeluh dan menolak Dia. Lalu apa masalahnya? Masalahnya sebenarnya adalah mereka tidak benar-benar mengenal Tuhan yang mereka katakan, mereka percayai, mereka sembah. Dalam nas ini ada dua model orang. Yang pertama adalah orang fasik. Dan yang kedua adalah orang benar. Mari kita lihat apa yang mengindikasikan orang fasik. Disebutkan pada nas ini, orang-orang fasik itu mengajukan 3 keluhan terhadap Tuhan. Pertama, mereka mengatakan kami tidak mengatakan apa-apa. Artinya mereka ingin membela dirinya di hadapan Tuhan, bahwa mereka sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Tuhan berkata bahwa umatnya secara terbuka keras kepala terhadapnya. Jadi dalam kitab King James dibahasakan, kamu telah keras terhadap saya. Ya. Jadi Tuhan itu bersaksi bahwa mereka bangsa Israel itu keras sekali. Mereka itu berkata keras tentang Tuhan. Tetapi mereka membela diri mereka bahwa mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak mempunyai kesalahan apapun tentang itu. Jadi mereka secara bersama-sama berbicara satu sama lain dalam percakapan. Jadi bukan hanya personal, tetapi secara bersama-sama mereka berbicara, mengeluhkan tentang tentang kehidupan mereka terhadap Tuhan. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan hal ini, mereka dengan cepat menyangkal bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Jadi, mungkin ini kebiasaan orang Israel, ketika ada seseorang menggerutu tentang Tuhan, maka mereka juga ingin ada orang lain yang bersama-sama menggerutu tentang Tuhan. Jadi pemberontakan, hardikan kepada Tuhan itu diharapkan bukan hanya dilakukan secara personal, tetapi secara bersama-sama. Dan itulah yang dilakukan orang-orang fasik, mengumpulkan orang, mempengaruhi orang lain untuk sama-sama menggerutu, melawan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua adalah mereka memiliki pemahaman bahasa melayani Tuhan itu tidak ada gunanya. Jadi Tuhan memberitahu bahwa bukan hanya soal mereka menggerutu dengan keras tentang Allah, tetapi Tuhan juga mendengar bahwa mereka juga berkata bahwa tidak ada gunanya melayani Tuhan. Jadi bagi mereka menyembah, memberi perpuluhan, dan melayani tidak memiliki tujuan. Semuanya kosong, semuanya sia-sia,
dan tidak berguna. Karena mereka perhadapkan apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka terima, tidak sesuai dengan kondisi hidup mereka yang mereka pahami ketika semuanya telah mereka lakukan, kebaikan-kebaikan itu telah mereka lakukan, percaya kepada Allah itu telah mereka lakukan, maka hidup mereka akan aman, baik, tidak ada kesusahan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, orang-orang fasik itu hanya melihat, melayani itu, percaya kepada Tuhan itu hanya dari segi keuntungan. Jadi mereka sebenarnya memiliki sifat keserakahan dan keinginan. Jadi ada mentalitas konsumennya. Apa yang akan saya peroleh dari ini, apa untungnya bagi saya. Itulah konsep berpikir orang-orang fasik. Ketika dia melakukan sesuatu, dia bertanya, apa yang akan saya peroleh? Ketika saya menyembah Tuhan, memberikan perpuluhan, melayani dia, apa untungnya bagi saya? Jadi kalau kita baca dalam kitab Yesaya 58 ayat 3 ini mirip dengan apa yang disampaikan orang-orang fasik. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Mereka menggemakan sentimen yang kita temukan dalam Ayub 21 ayat 15. Siapakah yang maha kuasa sehingga kita harus melayaninya? Apa yang akan kita dapatkan dengan berdoa padanya? Tentu ini pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin sering sekali muncul dalam pikiran kita di zaman sekarang. Ya. Karena memang konsep berpikir, ya, apa yang kita lakukan harus menghasilkan sesuatu. Ya. Apa yang kita tanam harus kita petik buahnya. Begitulah cara konsep pikirnya orang-orang fasik. Mereka hanya ingin bertanya, kalau kami melakukan ini, apa untungnya bagi kami? Kalau kami percaya kepada Allah, apa untungnya bagi kami? Dan yang ketiga, mereka melihat bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalau kita baca ya pada ayatnya yang ke-15. Di mana ketidakadilan Tuhan menurut cara pandang orang fasik? Adalah mereka bertanya-tanya mengapa orang jahat itu bisa menghindari masalah. Sementara mereka yang melayani Tuhan akhirnya mendapat hukuman. Jadi kenapa orang jahat itu selalu bisa terhindar dari masalah, problem, pergumulan. Tetapi mereka yang melayani Tuhan malah mendapat persoalan hidup yang lebih sulit daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat 15 ini sebenarnya sama dengan kekhawatiran Asaf yang disampaikannya pada Mazmur 73 ayat 3. Gini dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi Asaf sebenarnya tidak kecewa dengan orang-orang yang sombong atau jahat. Dia cemburu pada mereka. Dia menginginkan apa yang mereka miliki. Ya. Jadi mungkin ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang lain, minimal menurut kita, tidak lebih percaya dari kita, tidak lebih baik dari kita, ternyata hidupnya seolah-olah lebih terberkati. Ya. Dan itu akan menimbulkan pemahaman tidak adil Tuhan. Sing adil nai bata bani guluhon. Sing adil nai bata bani guluhku. Audu masonon hape nom manahu jalo. Hape si dia percaya pelang bani nai bata, tetapi hidup mereka seolah-olah seperti terberkati.
Lalu ada orang yang kedua, yaitu orang-orang benar. Jadi meskipun ada orang fasik yang mengatakan hal-hal yang kasar terhadap Allah, tetapi ada juga orang yang berbicara tentang kekudusan Allah. Tetap ada juga orang yang percaya kepada Allah. Disebutkan bahwa orang-orang benar itu dibentuk karena mereka memiliki karakter. Yaitu karakter mereka adalah memuliakan Tuhan. Mereka dibentuk karena tingkah laku mereka saling meneguhkan, bukan saling mempengaruhi seperti orang fasik tadi yang mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama mengutuk, menghujat, atau menghina Allah. Tapi orang benar itu memang karakter mereka adalah karakter orang yang memuliakan Tuhan. Dan mereka mempunyai karakter juga tingkah laku untuk saling meneguhkan ketika ada persoalan, ada masalah di tengah-tengah kehidupan. Lalu kalau kita baca dalam 1 Samuel 12 ayat 24, orang-orang benar itu dikatakan, tapi pastikan untuk takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan setia, dengan segenap hatimu. Pertimbangkan hal-hal hebat apa yang telah Dia lakukan untuk Anda. Jadi konsep orang-orang benar adalah bahwa dia akan melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Karena dia sudah merasakan, sudah menerima hal-hal yang hebat yang telah diperbuat Allah di dalam hidupnya. Jadi seorang teolog A.W. Tozer mengatakan, mengenal Tuhan berarti takut kepadanya dan terpesona oleh kemegahan kehadirannya. Tuhan tidak ada di sana hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita di sini untuk bersujud di hadapan supremasinya dalam sikap ketakutan yang suci, sehingga kita akan menyembahnya dengan cara dan perkataan kita. Jadi menurut A.W. Tozer, orang benar itu tidak memandang kehadiran Allah di tengah-tengah hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti orang fasik tadi, mereka berpikir Allah itu hadir dalam hidupnya hanya memenuhi kebutuhan. Jangan ada sakit penyakit, jangan ada kemiskinan, jangan ada pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi orang yang percaya, orang yang benar itu melihat bahwa Tuhan tidak hanya untuk mengurusi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kehadiran orang yang percaya, yang takut akan Tuhan adalah yaitu tetap dalam ketakutan, dalam penyembahan, baik melalui perkataan dan perbuatan di tengah-tengah hidupnya. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 12, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kebanyakan dari kita bisa berdiri untuk lebih gemetar di hadirat Tuhan. Dia bukan hanya orang besar di langit atau orang di atas. Dia adalah Tuhan dari semesta alam. Tuhan yang maha tinggi. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Dan yang maha kuasa, yang kudus, suci, dan kudus. Tentu itulah pemahaman pengenalan orang yang benar tentang Allahnya. Bahwa dia adalah Tuhan dari semesta alam ini, yang menjadikan semesta alam ini. Dia adalah yang maha tinggi, raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, yang maha kudus, yang maha kuasa, yang maha suci. Itulah sosok Allah bagi orang yang percaya, yang mana karena sosok itu kita menjadi takut dalam artian memberikan penghormatan atau rasa hormat kepada Allah yang kita sembah. Lalu bagaimana sifat orang benar yang kedua?
Orang benar adalah orang yang saling meneguhkan. Bukan saling mempengaruhi ya. Beda mempengaruhi dengan meneguhkan. Nah, betul. Kalau orang fasik tadi adalah saling mempengaruhi agar bersama-sama melakukan perlawanan kepada Tuhan. Tapi orang yang benar adalah bersama-sama meneguhkan iman percaya orang yang dalam situasi sedang menderita, sedang sakit, penyakit, dan lain sebagainya, agar tetap percaya kepada Allah. Jadi orang-orang benar itu menyemangati dan mengingatkan janji Tuhan atas mereka. Mereka berbicara tentang kedatangan Juru Selamat dan kerajaannya, tentang kasih karunia dan keselamatan. Itulah yang dilakukan orang yang percaya. Kita berbicara satu dengan yang lain tentang janji Tuhan, tentang keselamatan, tentang kerajaannya yang akan diberikan kepada orang-orang yang percaya, meskipun mungkin pada saat ini kita mengalami penderitaan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami banyak hal masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu itulah peran orang percaya terhadap orang lain, meneguhkan imannya, bukan semakin membawa dia jauh dari Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang mendasari orang beriman. Karena mereka memang melihat ada 3 aspek karakter Tuhan dalam nas khotbah kita ini. Mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau mendengar kita. Jadi memang sangat sulit untuk berbicara saat kita merasa tidak ada yang mendengarkan. Jadi kan sulit memang. Kita hanya ngomong terus, tapi tidak ada yang mendengarkan. Tentu itu kan sesuatu yang menjengkelkan juga, sesuatu yang sia-sia juga. Tapi orang benar percaya Allah itu memiliki karakter Allah yang mau mendengarkan. Bukan Allah yang cuek. Bukan Allah yang tidak peduli. Jadi Allah itu adalah Allah yang mau mengangkat telinganya. Yaitu Allah yang dapat menerima segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Bagi orang yang percaya, karakter Tuhan itu adalah Tuhan itu selalu berusaha keras untuk mendengar apa yang dikatakan umat. Jadi Tuhan itu selalu berusaha keras mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepadanya. Bukan malahan cuek, tidak mau mendengarkan kita. Yang kedua adalah disebutkan bahwa Tuhan itu menghargai kita. Jadi disebutkan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Jadi kata milik itu, kepemilikan itu berarti harta yang berharga. Jadi orang percaya memahami bahwa Tuhan itu menghargai kita sebagai harta yang berharga. Kalau dalam Yesaya 62 ayat 3 dikatakan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Yang kita pengakuan Yesaya itu bukan hanya seolah-olah harta yang berharga, tapi seperti mahkota keagungan. Begitulah berharganya manusia di hadapan Allah. Kita adalah mahkota keagungan. Bahkan pada Zefanya 3 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allahmu menyertai kamu. Dia sangat besar untuk menyelamatkan. Dia akan sangat senang padamu. Dia akan menenangkanmu dengan cintanya. Dia akan bersukacita atasmu dengan nyanyian. Itulah juga bagaimana Zefanya memahami
bahwa Allah itu memang sangat-sangat mencintai manusia. Allah itu memang sangat-sangat menghargai kita. Berikutnya disebutkan bahwa orang benar itu yakin dan percaya Tuhan itu menyelamatkan kita. Tadi kami sebutkan orang fasik, orang Israel yang fasik itu sedang mengalami banyak penderitaan dalam kehidupannya. Di tengah-tengah penderitaan itu orang fasik berpandangan Allah tidak mau mendengar, Allah tidak mau peduli, bahkan Allah tidak melakukan karya penyelamatan atas hidup mereka. Tetapi bagi orang yang benar akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan. Pada ayat 17c, aku mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi kita bayangkan sampai-sampai dia orang percaya itu melihat bahwa Allah itu menyayangi kita seperti menyayangi anaknya. Bahkan lebih. Kalau kita lihat bagaimana begitu kasih Allah kepada kita, bahkan anaknya yang tunggal pun diberikan. Ya, jadi kalau kita perbandingkan, memang alangkah luar biasanya kualitas kasih Allah kepada kita, sampai-sampai anaknya yang tunggal juga diberikannya dalam rangka menyelamatkan kita manusia. Sebenarnya kita tidak pantas menerima keselamatan itu sendiri karena dosa-dosa kita. Tapi faktanya mengatakan kita menerima lebih dari yang seharusnya kita terima. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi sesuatu yang tidak pantas kita terima, tetapi malahan lebih kita terima dari Allah, itulah kasih karunia. Maka keselamatan itu sebenarnya adalah sebuah kasih karunia dari Allah. Lalu Rom 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini menegaskan apa yang kami sebut tadi, bahwa orang yang percaya, orang yang benar itu melihat memang benarlah Allah itu menyayangi kita. Allah itu mau melakukan apa saja untuk kita, termasuk mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita mendapat keselamatan. Lalu apa yang harus menjadi tindakan dalam hidup kita? Pada ayat yang ke-18 diulangi lagi, menyatakan, memaparkan dua sifat tadi. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pertanyaannya adalah, kita berada pada orang yang bagaimana? Orang fasik atau orang benar? Tuhan membuat perbedaan antara mereka yang mengenalnya dan mereka yang tidak mengenalnya. Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada jalan tengah. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kita pilih orang fasik atau orang benar. Lalu saatnya kita mencari dan memahami bahwa Tuhan itu mendengarkan kita. Tuhan itu mengingat kita. Tuhan itu menuntun kita. Tuhan itu menghargai kita. Tuhan itu mengampuni kita. Tentu itulah kesadaran bagi orang-orang benar. Selalu Tuhan itu mendengarkan kita. Selalu Dia mengingatkan kita. Dia tidak pernah lupa sedetik pun. Selalu Dia menuntun kita atas segala masalah, persoalan, kekalutan dalam hidup kita.
dan Tuhan menghargai apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai, apa yang kita korbankan untuk mengikuti Tuhan. Dan kita yakin juga setiap orang pasti memiliki kesalahan, jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang juga mau mengampuni kita. Memang sangat mudah untuk menjadi kecewa tentang Tuhan ketika Dia tidak melakukan apa yang kita harapkan. Tetapi pada kenyataan kita kecewa tentang diri kita sendiri dan tidak benar-benar mengenal Tuhan. Jadi kekecewaan kepada Tuhan itu sebenarnya adalah karena kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Seperti orang Israel di zamannya. Pertanyaan ini sering menjadi paradoks yang sulit untuk diterima oleh orang Kristen. Mengapa orang fasik memiliki kesuksesan duniawi? Jadi terkadang kita berpikir, apa bedanya jika saya mengikuti Tuhan dengan tidak mengikuti Tuhan? Tetapi itu hanya benar jika kita melihat kesuksesan duniawi sebagai kata terakhir tentang apa yang benar dan yang salah. Begitulah cara kita ditipu. Saat itulah kita berjalan dengan melihat dengan mata, bukan melihat dengan iman. Memang ketika kita berjalan dalam hidup ini dengan memakai mata, maka kita akan melihat seolah-olah Allah itu tidak melakukan kebenaran dalam hidup. Tetapi ketika kita melihat hidup ini, perjalanan hidup ini dengan iman, maka kita akan bisa melihat bahwa kesuksesan duniawi bukan ukuran bagi orang-orang yang percaya. Kita tergoda untuk berpaling dari Tuhan dengan putus asa, berhenti mempercayainya, dan berhenti berdoa. Tetapi itu hanya benar jika kita melihat kesuksesan duniawi sebagai kata terakhir tentang apa yang benar dan yang salah. Begitulah cara kita tipu. Dari Mazmur kita mempelajari sikap yang benar yang harus kita miliki. Raja Daud berkata, namun sebentar lagi orang fasik tidak akan ada lagi. Lebih baik sedikit orang benar daripada kekayaan banyak orang fasik. Karena lengan orang fasik akan patah. Tetapi Tuhan menopang orang benar. Tuhan mengetahui hari orang yang tidak bercela. Dan warisan mereka akan bertahan selamanya. Mazmur 37 ayat 10, ayat 16 sampai ayat 18. Ada pengakuan iman dari Raja Daud yang meyakinkan kita, semakin meyakinkan kita. Memang benar orang fasik itu seolah-olah jaya di atas dunia ini, tapi dia berkata, jangan kecil hati, karena orang fasik itu tidak akan ada lagi. Mereka lengannya akan patah. Tetapi orang yang percaya itu akan ditopang oleh Allah. Dan Tuhan itu akan mewariskan apa yang menjadi milik kita, yaitu surga bersama-sama dengan Allah. Kami berikan kesempatan kepada Hita Namanduhiti Peizon, boleh bertanya ataupun mungkin ada kesaksian ataupun menambahi, kami beri kesempatan. Dumai patorang kamna kunai secara jelas beda ini halakna taat, orang taat pokon halakna fasik. Nah masalah ini kadang-kadang kita merasa orang baik, tapi ternyata orang fasik. Ada kriteria niai aseboi ibe daun kita pendita. Ase ulang merasa benar tong kita ge itong-atongan di hasomanta pokon itong-atongan di kuria. Mas sukun-sukun baku, terima kasih mak. Gambar nakinai, gambar orang fasik, pakon gambar orang benar. Lape hu boto ni dia do gambar orang fasik ai.
sebelah kiri apa sebelah kanan, atau yang berwarna hijau atau yang warna jadi anggo menurut tahu soalan kita warna dasar nama bahan berbeda apa dua hon apanya kriteria orang fasik itu memang sering di dalam diri kita saling membenarkan diri kita dan menyalahkan orang lain. Ini yang perlu kita koreksi dari kita masing-masing. Seringkali kita terlalu menyalahkan duluan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya justru kita pun sebenarnya bisa saja sama seperti mereka, tapi mungkin bisa lebih daripada itu. Kita lebih tidak benar daripada mereka. Di dalam Alkitab, perkataan orang benar ini ada 163 kali diucapkan. 163 kali diucapkan dengan berbagai-bagai kondisi. Jadi kalau kita lihat nanti dari 163 itu, di situ bisa dapat kita lihat bagaimana sebetulnya orang benar. Salah satu, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu ciri-ciri khas, salah satu ciri dari orang benar. Dan kemudian juga dikatakan di Mazmur 37, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Jadi itu juga salah satu cirinya. Kalaupun orang benar itu sudah meninggal, disebutkan juga kenangan orang benar mendatangkan berkat. Tapi kalau orang fasik itu sifatnya bertolak belakang. Mantap do topik soreon antara orang fasik dan orang benar. Karena kena itu majelas sebetulnya ipat orang pendeta, tunah mai ipat orang tiga-tiga sama tetene, malah suhur. Jadi angguhan baku sebetulnya kan orang fasik, orang benar. Kalau didunggu ya tuh si kita sonaha sifat-sifat dan tata kerja orang fasik, ya tuh si kita mah sifat-sifat dan tata kerja orang benar. Tinggal pertanyaan, kita mau ikut yang mana? Anggo jawab kita sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Berarti dalam sesuatu tindakan harus kita ikhlas. Ulang dong, oh nanti kalau aku bikin sama dia begini, harusnya dia bikin begitu. Kalau tidak dibikin sakit hati. Ini yang susah kan dalam kerajaan sehari-hari hidup kan susah itu. Kalau saya tadi ada mengutip sedikit mengenai harta yang sesungguhnya di dunia ini, ya. Harta sesungguhnya di dunia ini adalah mengenai hidup, iman, waktu, dan perbuatan kita yang baik terhadap sesama. Itulah saya rasa harta yang abadi yang akan kita bawa. Yang lainnya itu akan kita tinggalkannya. Namun kenyataannya di dalam kehidupan kita ini, banyak orang yang mengkultuskan harta ini. Sehingga dia apapun dilakukannya demi dia mengkultuskan seseorang demi harta ini. Kan begitu yang kita lihat keadaan saat ini. Sehingga di dalam kehidupan kita pun kita berdampingan kita dengan orang-orang seperti ini. Jadi di dalam hal ini tentunya apa tadi yang seperti yang dikutip oleh Bapak Pendeta mengenai harta sesungguhnya itu, saya mau menyebutkan sekali lagi bahwasanya harta sesungguhnya itu adalah hidup, iman, waktu, dan perbuatan kita yang baik. Sonari, domai botok kita, ijado si irik kononta. Tipe manusia yang bagaimanakah yang menjadi patron bagi Bapak orang yang percaya. Bapa yang bisa melihat segala peristiwa dalam hidup kita sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang Allah lihat, Allah dengar, Allah ketahui, dan Allah pasti akan menuntun kita, pasti akan menyelamatkan kita, mengangkat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah ditaburkan dan digumuli bersama melalui ibadah
daring ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa semakin mengerti, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, secara khusus Bapa menjadi Bapa yang benar, Bapa yang berjalan di jalan Tuhan, Bapa yang percaya Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, dan maha hadir dalam segala pergumulan persoalan kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan telah mewujud nyatakan keselamatan itu melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal. Sehingga kami semakin percaya, pasti walaupun di dunia ini kami tetap di dalam perhatian, perlindungan dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Martongko mahita mangunduskon galanganta kubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, ham do naduk mambere haganub na perlu bani gulu nami, onpe na roh doha nami hubamu matarima kasih, anja makamalas kon hatamu naduk ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan na niondoskon nami, nagabi hataridan ni tarima kasih nami hubamu. Pasu-pasu amma galangan nami on, gabi hadiaron ni horja itung-atungan ni kuriamu. Saya tambaham pasu-pasumu, asalami margogo hanami makorjan horja nama diar. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si paguluhan nami. Amin. Ria mahita martonggo, mariti tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inaguri atas, saya napapasing maguranmu, saya roh maharajonmu. Saya saud maharo suniurmu inaguri tongon songon na inaguri atas. Beri hamaban nami sa dirun haguluan hari-hari. Sasa pamadusan nami sompanasap nami, banidusan niya soman na mardosa dupak nami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangagu. Ay hamdo si manaharajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon, sa duka ni dukani. Amin. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Hidup ni urni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata Bapa. Apa parsauran ni tondo na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Ya, tapi, Snack lah, snack. kalau orang benar itu dia tidak mengharapkan snack. Ya, Doma mengopi ketua Bapak. Jelas dia berarti. Di kapi tulang itu ah. Nah perlobe terima kasih ma tahun nami umbani pengurus bani Bapak Pendita. Nadok membuat renungan bani PA Bapak sadari on. Sekalian juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Edward Saragi.
beberapa hari yang lalu berulang tahun. Sehat-sehat Am terus, begitu juga dengan keluarga, anak-anak juga. Dalam masa pandemi ini mungkin lebih sering di kebun ya, tapi tetap sehat terus supaya semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu langsung juga. Begitu juga dengan Bapak Bendahara Bapak tadi ya, Bapak David Purba mungkin sudah keluar, mungkin entah lagi menghitung, nggak tahu tadi kayak si Edo di absen-absennya di grup. Kupikir di absen entah ada mungkin yang ini Mitiau, yang ini Miwon, tapi belum ada kejelasan. Pakai Gojek dikirimnya Bang, pakai Gojek. Pada Bapak Poranger kita, Bapak Spesialis Tanggang, terima kasih untuk bisa bergabung. Kami sangat apresiasi sekali kalau pimpinan majelis juga bisa bergabung dan aktif ya. Nanti kedepannya juga kalau ada program-program Bapak di sela-sela kesibukan PMJ, kami harap tetap bisa ikut. Contohnya misalnya kerja bakti ngechat. Siap-siap kapan ngechatnya? Ngecat rambut ya. Jangan karena nanti kan dikabari nanti. Jangan karena karena PMJ itu terus nggak bisa nanti ngecat kan, segan awak. Sedo. Itu suka lari-lari tuh. Dan yang paling penting tetap sehat, jaga kesehatan sehingga nanti setelah pandemi ini selesai kita masih tetap sehat juga untuk mengadakan program-program yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan juga. Itu saja mungkin dari kami. Sebelum kita tutup, kita coba lambaikan tangan ke kamera. Sampai berjumpa. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus bagi kita semua. Malam terang. Kali suara kodok. Lapor bro. Kita lah ke pesta, makan daging. Ah,